Halo, ayah, bunda, sahabat Dr. Wis. Ada yang masih ragu loh. Pertanyaannya, Dok, emang vaksin itu aman? Jawabannya aman, Bu. Mengapa demikian? Mari gabung bersama saya untuk penjelasannya. Saat ini saya gunakan slide CDC Atlanta, Amerika Serikat untuk penjelasannya. Untuk mengawal keamanan vaksin, terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama, saat proses pembuatannya. Awalnya dilakukan uji laboratorium atau preklinik pada binatang percobaan. Pengawalan dilakukan mulai dari ditemukannya kandidat vaksin pada uji binatang percobaan di fase uji preklinik tersebut. Hasil uji preklinik dilakukan publikasi untuk mendapatkan kritisi secara ilmiah. Hasil uji preklinik diuji lagi dalam penelitian klinik yang dibagi dalam 3 fase. Uji klinik fase 1 dilakukan untuk menilai vaksin itu aman, toleransi baik, adakah reaksi tidak aman apabila diberikan pada orang yang sehat. Hasil uji klinis dipublikasikan untuk dikritisi oleh masyarakat ilmiah kembali. Hasil uji klinis fase 1 mengalami proses kajian untuk masuk fase 2 uji klinis. Vaksin diberikan pada kelompok orang yang rentan terhadap penyakit yang akan dicegah. Hasil yang didapat adalah keamanan, efektivitas vaksin berdasarkan pengukuran antibodi dalam darah, berapa kadarnya, berapa lama bertahan dalam darah, serta ditentukan dosis, jadwal, dan target umur. Hasil uji klinis fase 2 masuk uji klinis fase 3 diberikan pada kelompok umur target. Fase 3 ini diujikan secara simultan di beberapa negara di dunia ini untuk membuktikan dapat diberikan pada kelompok target umur di seluruh dunia. Manfaat dan keamanan vaksin, jumlah populasi yang mendapat vaksin ribuan jumlahnya. Laporan hasil uji klinis fase 1, 2, dan 3 masuk tahapan kedua, yaitu kajian Badan POM untuk persyaratan registrasi pemanfaatan vaksin secara individu. Kajian lain dilakukan oleh ITAGI, yaitu Lembaga Independen Penasehat Menteri Kesehatan untuk Imunisasi, yang beranggotakan ahli tentang vaksin untuk manfaatnya terhadap populasi, khususnya dalam program imunisasi nasional dan pemanfaatan dalam komunitas. Setelah terregistrasi dan dikaji oleh ITAGI, baru masuk tahapan ketiga. Untuk pemanfaatan oleh masyarakat. Selama digunakan oleh masyarakat, tetap dikawal oleh Badan POM sendiri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Independen para ahli di bidang KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi, baik di tingkat nasional disebut sebagai Komite Nasional atau di tingkat provinsi disebut sebagai Komite Daerah. Apa itu KIPI? KIPI adalah semua kejadian medik yang timbul setelah pemberian imunisasi. Pada slide berikut, yang saya pinjam dari slide Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan imunisasi COVID-19, terlihat adanya 4 fase pengawalan. Fase pertama adalah identifikasi individu yang mendapatkan vaksin. Diidentifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan. Pengawalan per individu berdasarkan nomor induk kependudukan dapat dilaksanakan juga dalam program imunisasi nasional berdasarkan NIK yang selalu ada pada setiap buku KIA. Setelah teridentifikasi secara individual, masuk fase kedua, yaitu identifikasi adanya komorbid sebagai indikasi kontra pemberian vaksin, sebagai upaya mencegah terjadinya KIPI. Pada fase 3 dilakukan pemberian vaksin oleh petugas yang kompeten, artinya memiliki pengetahuan
keterampilan, dan sikap profesional dalam pemberian vaksin. Sebelum pulang, Pak individu masuk fase 4, yaitu pemantauan adanya reaksi alergi terhadap vaksin. Dan apabila aman, tidak ada reaksi alergi, individu penerima vaksin boleh pulang dengan dibekali nomor telepon yang dapat dihubungi apabila terjadi sesuatu kejadian medik pasca imunisasi. Pengawalan keamanan vaksin juga diperkuat oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017. Implementasi dari peraturan tersebut adalah sistem pemantauan keamanan vaksin, yaitu suatu alur tata laksana apabila terjadi suatu KIPI. Alurnya dimulai dari pelaporan adanya KIPI oleh siapa saja yang harus direspon dan ditanggulangi dalam 24 jam. Kemudian dilakukan investigasi, pengumpulan data, selanjutnya dianalisis kausalitasnya oleh Komda atau Komnas KIPI. Siapa saja boleh melapor apabila ditemukan terjadi KIPI dengan alur yang sudah dijelaskan dalam slide kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan, Subdirektorat Imunisasi atau Komnas PPKIPI melalui WA Group Komda KIPI atau Focal Point, email komnaspppkipi@gmail.com atau dataimunisasi@yahoo.com atau melalui website www.keamananvaksin.kemkes.go.id. Pada akhirnya akan tercapai suatu pemberian imunisasi untuk individu dan populasi, dimulai dengan pembentukan sistem kekebalan individu. Dan apabila tercapai cakupan lebih dari 85% imunisasi di populasi, akan terbentuk kekebalan imunisasi atau herd immunity. Efek dari kekebalan komunitas adalah pemutusan rantai penularan yang akan mengontrol penyakit tersebut dan akhirnya tercapai eradikasi dari penyakit tersebut. Demikian ayah bunda sahabat Dr. Wis penjelasan tentang keamanan vaksin. Marilah kita bersama menjaga kesehatan anak-anak kita agar mereka tumbuh kembang optimal sehingga terwujudlah cita-cita mereka. Ayah bunda sahabat Dr. Wis, sampai jumpa dengan topik lainnya. Aku anak sehat.